Inilah dia pemirsa, Trump menunjukkan deklarasi penandatanganan yang sudah disepakati dan diberikan tepuk tangan hadirin yang menyambut dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza. Kita bisa saksikan peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss. 35 negara bergabung di Dewan ini, Board of Peace, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan Dewan Pertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Dan pemirsa, seperti yang kita saksikan ini, Trump di tengah dan di sisi sebelah kiri Trump ada Presiden Prabowo Subianto yang turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, Presiden Prabowo Subianto. Trump diapit Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dan Presiden Prabowo. Kita saksikan Presiden Prabowo menandatangani nota kesepakatan untuk bergabung Dewan Perdamaian yang resmi dibentuk. Trump menyalami Presiden Prabowo dan menyalami Orban. Trump memuji keduanya sebagai orang-orang yang tangguh. Dan kita saksikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanda tangan Dewan Perdamaian Dunia, Board of Peace, pemirsa. Dan ini dia, New Rafah, Rafah yang baru. Disampaikan menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, blueprint rekonstruksi Gaza. Di presentasinya kita lihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang jadi wajah baru Gaza. Ini dia Kushner yang menyampaikan bahwa Dewan menargetkan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan di Gaza. Semua butuh investasi yang tidak sedikit, mencapai 25 miliar dolar lebih. Apartemen pinggir laut menjadi wajah baru Gaza, membutuhkan modal hingga 25 miliar dolar. Dan dianggap ini menjadi proyek yang sangat baik untuk bisnis real estate dan membantu Gaza. Klaimnya begitu. Pemirsa, atas nama perdamaian, sebuah dewan dibentuk. Namun organisasi-organisasi Islam mempertanyakan apakah Dewan Perdamaian ini adalah solusi konflik khususnya di Palestina atau wajah baru kolonialisme dengan baju diplomasi. Kita bahas bersama dengan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah, Imam Ada Rukutni. Assalamualaikum Profesor Sudarnoto dan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ke Prof. Sudarnoto terlebih dahulu. Prof, ya. Mungkin saya masih harus belajar ya Prof ya tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Tapi kalau saya simpulkan dengan situasi seperti sekarang, bukankah yang dibutuhkan oleh warga Gaza adalah pengakuan mereka sebagai sebuah negara, kesejahteraan mereka begitu. Tapi dalam Board of Peace ini yang digaungkan membangun apartemen dari sisi ekonomi. Jadi sebenarnya warga Gaza itu apakah saat ini yang dibutuhkan adalah ekonominya dulu diperbaiki atau sebenarnya pengakuan kedaulatan mereka, Prof? Kedaulatan, kemerdekaan. Jadi itu inti daripada apa yang sedang diperjuangkan oleh para pembela Palestina termasuk Indonesia, dan yang juga diperjuangkan tentunya oleh warga Palestina sendiri. Jadi kedaulatan itu adalah sungguh sangat asasi. Kedaulatan itu berarti terlepas dari penjajahan dalam bentuk apapun. Dan ini sudah termaktub menjadi amanah, semacam amanah konstitusional yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Karena itu sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, membela Palestina, membela warga Gaza, itu adalah membela kedaulatan yang selama ini sejak 1948 diinjak-injak oleh imperialisme Israel dan didukung oleh Amerika. Jadi kewajiban konstitusional kita sebagai bangsa Indonesia adalah menghapuskan penjajahan di muka bumi, yaitu menghapuskan Israel sebagai penjajah.
Itu prinsip. Nah, karena itulah maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Amerika termasuk skenario terakhir Board of Peace ini sebetulnya tidak sama sekali tidak memberikan dukungan kepada kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Kata-kata itu pun tidak disebutkan di dalam dokumen yang selama ini dipegang dalam dokumen Board of Peace itu. Dengan klaim bahwa dengan membangun apartemen, kemudian meningkatkan sisi ekonomi, akan memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak kepada warga Gaza di sana dan memberikan kepercayaan dunia bahwa Gaza menjadi tempat yang strategis untuk didatangi. Apakah itu menjadi jawaban, Pak Sudarnoto? Tidak. Karena ini kan sebenarnya skenario lama dari Trump, itu yang sering disebut di dalam media The Riviera of the Middle East, yaitu pusat wisata yang modern, yang besar, memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelola. Nah, kita tahu siapa pengelolanya, itu sudah disiapkan adalah anak menantunya Donald Trump. Ya kan ini sudah tersebar di media. Jadi ini adalah bisnis. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemerdekaan, melepaskan dari penjajahan, kemudian bikin perusahaan di sana. Itu bukan solusi, malah menimbulkan masalah yang sangat serius. Karena dengan demikian, maka akan ada proses relokasi Gaza. Itulah yang juga dilakukan oleh Amerika, juga oleh Israel, gagasan tentang relokasi Gaza supaya kosong dan kemudian dibangunlah New Gaza atau Israel Raya atau Riviera of the Middle East. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu Board of Peace itu sebenarnya ujung-ujungnya bisnisnya Trump dan keluarga Trump dan juga kroni-kroni perusahaan-perusahaan besar, dan tidak akan bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan dasar kedaulatan Gaza, kemerdekaan Gaza, kemerdekaan Palestina. Baik. Sama sekali. Saya berikutnya ke Pak Imam. Pak Imam, New Gaza yang digaungkan Board of Peace, solusi atau hanya sebuah tujuan yang berkedok saja, Pak Imam? Iya, sebenarnya apa yang harusnya secara kontinu sejak dulu diperjuangkan itu konsisten ya. Dulu pernah juga sampai yang terakhir itu kan soal two-state solution. Tapi belakangannya agak kemudian kabur karena Gaza itu kemudian taken over. Jadi saya diambil alih oleh Trump di sini. Karena itu ini sebenarnya sesuatu yang kemudian menghasilkan kontroversi di kalangan masyarakat dunia juga, dan juga di konteks Indonesia ini ada kontroversinya. Meskipun demikian, ini mudah-mudahan saja karena Presiden kita mengambil keputusan itu, mudah-mudahan ini nanti akan dijelaskan secara lebih jelas lah. Mengapa kemudian Indonesia memang tetap konsisten ya perjuangannya untuk membela hak-hak bangsa Palestina itu, jangan kemudian malah hak-haknya yang ingin diklaim oleh Trump ini. Ini kayaknya yang disebut labor intensif, padat karya dan juga juga padat modal ya. Capital intensif ini mengarah pada monopolisasi Gaza menjadi tempat dengan mengabaikan hak-hak Palestina. Nanti ini yang harus tetap diawasi lah. Saya kira di sini nanti Presiden kita juga akan menjelaskan lah. Pak Imam, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menlu Sugiono ya, yang mengatakan sejak awal Board of Peace didirikan atas permintaan negara yang tergabung dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika Serikat, dan ini adalah langkah konkret yang bisa dilakukan negara-negara lain memastikan berjalan
pada tujuan utamanya menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Semua hal yang berhubungan dengan memberikan kesejahteraan perdamaian di Gaza, Indonesia akan ikut aktif. Itu alasannya. Diterima tidak Pak Imam? Ya, harus diterima pada penjelasan itu. Oleh karena konsistensi Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun itu memang di situ. Karena itu saya kira juga tidak nanti itu seandainya terjadi deviasi dari tujuan semula, misalnya pembelaan atau katakanlah memberikan hak-hak secara hak humaniter bangsa Palestina menjadi negara dan bangsa yang merdeka. Ini kalau kemudian mengarah kepada kepentingan lain, mungkin akan menjadi masalah besar di dalam kelompok yang kemudian sejak awal itu ikut mendirikan dan mendukung terjadi BOP ini, Board of Peace ini. Ini tidak mudah memang, karena itu yang dikatakan menlu kita Pak Sugiono ini untuk sementara mesti kita percayai ya, sambil juga ini kita wetensi juga, itu saja. Kita mesti percaya itu. Jadi karena adanya Netanyahu, opsinya adalah keluar dari Dewan. Padahal kita menghargai keputusan pemerintah yang baru saja bergabung. Apakah itu adalah opsi yang harus diambil Indonesia saat ini, Prof? Ya, saya sendiri atas nama Majelis Ulama Indonesia juga menyarankan agar Indonesia tidak menjadi bagian sebagai member of the board of peace ini. Karena dalam pandangan kami, seperti tadi yang sudah diuraikan 10 poin yang diuraikan oleh Pak Dino, Pak Jalal, itu memang itulah adanya. Jadi kalau kita masuk dalam BOP itu artinya kita menjadi subordinat yang selalu dikontrol oleh kekuasaan Donald Trump melalui BOP, dan itu kekuasaannya sangat kuat gitu. Karena itu dikontrol dia. Jadi apa mungkin di Indonesia itu apa bersedia Indonesia itu kemudian diperintah dikontrol oleh Donald Trump untuk urusan ini. Padahal sebetulnya perjuangan yang harus dilakukan oleh Indonesia itu adalah memerdekakan. Jadi kata-kata yang digunakan peace itu sebetulnya bagi kami perdamaian, ini sambil juga mengomentari yang disampaikan Menlu, perdamaian itu tidak mungkin terjadi. Peace itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keadilan. Jadi ini dua hal yang harus disebutkan dalam satu nafas, yaitu perdamaian dan keadilan. Problem utama kita ini adalah ketidakadilan, global injustice yang selama ini dalam waktu yang lama sudah ditunjukkan oleh Amerika. Nah, sekarang di dalam Board of Peace sudah jelas sekali tidak ada keadilan. Pertama, karena Board of Peace itu dibentuk tidak didasarkan pada prinsip-prinsip multilateralisme, tapi oleh kelompok negara tertentu yaitu Amerika. Dan ini sangat merugikan bagi kepentingan apalagi berbicara tentang Palestina gitu. Ini adalah kontrol supaya Board of Peace itu menjadi jalan masuk untuk bisnis yang tadi saya sebutkan tadi, New Gaza atau Riviera of the Middle East itu tadi, sekaligus juga kontrol politik. Jadi mudorotnya bagi saya itu jauh lebih tinggi daripada manfaatnya kalau Indonesia berada di member itu. Karena itu saya atas nama Majelis Ulama Indonesia juga menganjurkan supaya ini dipertimbangkan ulang, karena hampir suara-suara aspirasi masyarakat luas yang selama ini berkembang seperti yang disampaikan Pak Dino itu mundur saja. Kesempatannya ada karena Indonesia dalam bacaan saya belum menjadi permanen member gitu, dan belum bayar juga. Ini soal bayar juga tidak mudah. Jadi mumpung belum bayar, mumpung belum menjadi anggota tetap permanen member itu nggak persoalan. Pasti Amerika marah ya, kecewa pasti ya. Tetapi itu pilihan menurut kami ya, itu baik, lebih maslahat ketimbang berada di mana di itu
Tidak saja karena di situ ada Israel, tidak saja karena soal itu, tetapi karena pembentukannya itu bermasalah, tujuannya juga bermasalah karena sama sekali tidak memberikan keyakinan kita untuk kemerdekaan Palestina. Baik, Pak Imam, tanggapannya Pak? Pak Imam? Ya. Bagaimana? Tanggapannya bagaimana Pak? Apakah salah satu opsi dari Pak Dino sampaikan bahwa keluar dari Board of Peace itu menjadi salah satu yang harus diambil lebih bijak Pak tentang pertimbangan itu? Iya, saya rasa begini pertama-tama bahwa apa yang diambil langkahnya oleh presiden kita itu bukan tanpa reserve saya rasa. Karena perjuangan Indonesia itu tetap konsisten berdiri tegak pada ras sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan seterusnya itu. Pertama, kemudian yang kedua, sebenarnya diundang untuk ikut dalam pendirian badan perdamaian ini juga banyak, sekitar 50-an negara berapa begitu. Hanya belakangan yang mengambil positif itu sampai dideklarasikannya itu sekitar nggak sampai 20-an ya. Ini mungkin pada presiden kita misalnya yang mengambil keputusan itu tidak mungkinlah beliau akan menjual konsistensi, idealisme dan juga pemihakan pada keadilan itu dalam perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan itu tadi. Karena itu ini masih awal saya rasa. Baik. Dan saya katakan itu bukan tanpa reserve presiden kita itu, saya kira nantinya ini akan terus bergulir pembicaraan. Memang ada kontroversinya di situ itu memang karena pendirian ini pada BOP ini memang ada kelihatan otoritarianisme dan fasisme dari Trump ini yang kemudian tidak karena posisinya dia mengambil keputusan dengan kekuatan penuh dan sebagainya itu, maka saya kira presiden kita atau yang lain-lain, karena ada juga forum konsultatif sebelumnya, saya kira itulah yang kemudian harus menjadi pertimbangan besar nanti itu, apakah Trump jadi terjatuh, apakah dia juga akan pada pemihakannya terwujudnya negara Palestina semestinya itu. Baik, Pak Imam dan Prof. Sudarnoto, nanti ketika sudah ada lebih jelas lagi dari pemerintah, izin kita bisa dialog kembali ya Prof. dan Pak Imam. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami.